Perbandingan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Luciana selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Riki dan teman saya Novia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebelum kita memulai presentasi, diharapkan teman-teman sudah memiliki file presentasi kelompok kami dan makalah yang kita buat. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelum kita membandingkan penelitian kualitatif dan kuantitatif, alangkah baiknya kita juga harus mengerti apa sih itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan terhadap filsafat positivisme. Metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan cara acak atau random, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen. Adapun filsafat positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai salah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Nah, jadi filsafat ini tidak mengenal adanya spekulasi. Jadi semuanya itu didasarkan dengan data pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, dengan demikian penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris atau pengalaman. Jadi peneliti kuantitatif merasa ia mengetahui apa yang tidak diketahui, sehingga desain yang dikembangkannya selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Apa sih itu a priori dan definitif? A priori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman, sedangkan definitif adalah sesuatu yang bersifat mutlak atau pasti. Kemudian ada penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Nah, di mana peneliti di sini adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan teknik sampling non-random, di mana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus, dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang awal mulanya sedikit atau jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel kayak gitu, atau yang sering atau disebut dengan purposive dan snowball. Filsafat positivisme ialah filsafat yang menentang filsafat positivisme. Alasannya, tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam, karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah-ubah. Jadi aliran filsafat positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada aliran positivisme. Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data pengalaman. Jadi dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak tahu mengenai apa yang hendak diketahuinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya. Selanjutnya, mengenai perbandingan penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Riki yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan tentang apa yang dijelaskan oleh Riki, yakni melanjutkan tentang perbedaan penelitian kualitatif
kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dapat dilihat dari beberapa segi atau aspek. Nah, teman-teman sendiri harus ketahui bahwa kedua metode tersebut tidak selamanya saling bertentangan. Akan ada suatu hal yang mirip atau hampir sama ya, karena keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Nah, untuk teman-teman, perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif terdiri dari 9. Pertama, desain penelitian, analisis data, istilah subjek penelitian, cara memandang fakta, pengumpulan data, representasi data, implikasi hasil riset, macam metode dan tujuan penelitian. Saya di sini akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif tersendiri. Namun mohon maaf apabila penjelasan saya sulit dipahami atau kurang jelas. Semoga kita semua dapat belajar bersama. Yakni yang pertama, desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang secara proses penelitian berlangsung. Kuantitatif sendiri bersifat khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Nah, maksudnya desain penelitian yakni kualitatif bersifat umum. Nah, kualitatif bisa diubah selama prosesnya berlangsung, masih bisa berkembang. Teman-teman mau nambahin apa nih, metode apa, itu masih bisa berkembang. Namun kalau kuantitatif sendiri tidak bisa diubah karena sudah direncanakan sebelumnya oleh teman-teman sebelum memulai penelitian tersebut. Nah, yang kedua, analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Perbedaannya antara kualitatif bisa selama proses bisa analisis data, namun kuantitatif tidak dapat dianalisis pada awal, hanya bisa dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Nah, yang ketiga, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. Bedanya hanya narasumber dan responden, sedangkan kualitatif narasumber, kuantitatif itu responden. Nah, yang keempat, cara memandang fakta. Kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung kepada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa dijelaskan oleh angka. Misalkan perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan senang, itu kita tidak bisa menginterpretasikan dengan angka. Misalkan saya senang, ada di skor 8 atau 9, itu tidak bisa karena tidak selamanya semua itu bisa dibilang oleh angka. Nah, sedangkan peneliti kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian hanya netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Nah, semuanya mementingkan data. Yang kelima, pengumpulan data. Kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada peneliti kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu, sehingga kualitas peneliti kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas peneliti atau kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden peneliti yang terlibat. Nah, bedanya itu antara kuantitatif dengan kualitatif sendiri. Kualitatif itu tidak ditentukan oleh narasumber, mau berapa banyak pun narasumbernya itu tidak berpengaruh, tapi penelitian itu berpengaruh sedalam mana si peneliti mengorek data dari narasumber yang ada. Sedangkan kuantitatif kita membutuhkan responden yang banyak karena kita memperoleh data dari instrumen atau kuesioner yang kita berikan. Nah, yang selanjutnya
Presentasi data kualitatif. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengundang deskripsi. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan rehabilitas instrumen yang digunakan. Nah, saling berhubungan antara perbedaan-perbedaan yang tadi. Perbedaan-perbedaan yang tadi ya. Di sini kita dijelaskan bahwa kualitatif hanya bisa hanya lebih banyak mengandung deskripsi. Misalkan kayak perasaan senang, bahagia itu dideskripsikan apa yang dirasakan. Sedangkan kuantitatif merupakan sebuah perhitungan atau angka matematis, yaitu hasil dari instrumen atau kuesioner yang telah kita berikan tadi. Nah, yang ketujuh, implikasi hasil riset kualitatif. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digerelasikan dalam setting yang berbeda. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya saya akan menyambung tentang fungsi penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama, fungsinya membantu manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sekitarnya, yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Yang kedua, mempermudah dalam mempercapai tujuan yang diharapkan. Yang tiga, sebagai pemberi rekomendasi. Yang keempat, sebagai alat perencana untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Yang kelima, dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang keenam, sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih teman-teman. Mungkin itulah perbedaan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sendiri, serta fungsi penelitian baik secara kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Nah, mohon maaf apabila yang saya jelaskan kurang jelas. Semoga kita bisa belajar bersama. Nah, selanjutnya yakni kesimpulan yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya, Riki. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengar presentasi dari Saudara Novia, kita dapat menyimpulkan jadi bahwasannya penelitian kualitatif merupakan penelitian bersumber pada filsafat positivisme, di mana penelitian ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif tidak mampu lagi menjawab segala persoalan yang ada atau yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.